Shalom, jemaat yang terkasih City Blessing. Mari kita simak pengumuman gereja dalam sepekan. Minggu depan kita masih beribadah online di channel yang sama di YouTube ini. Jangan lupa untuk kembali beribadah di minggu depan. Yang kedua, jemaat sekalian, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja dan informasinya bisa didapatkan di WhatsApp gereja masing-masing. Pastor Yosi mengajak setiap jemaat untuk dapat berdoa bersama di aplikasi Zoom atau doa bersama secara pertemuan online. Sebentar lagi kita akan beribadah online. Mari kita perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, marilah beribadah dengan fokus dan tidak melakukan kegiatan lain, karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ajaklah keluarga Anda di rumah atau bagikan link ibadah online ini agar keluarga Anda dimanapun dapat bersama-sama beribadah online. Sebentar, mari kita mulai ibadah online. Shalom Jemaat, saya berharap kita semua tetap segar, tetap sehat selalu bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama beribadah bersama seluruh keluarga Allah. Dimanapun kita berada, kita tetap saling mengasihi satu dengan lain, saling terkoneksi. Kita mau sama-sama buka ibadah pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Kami akan selalu menaikkan syukur kami, ya Bapa yang penuh kasih. Kami akan selalu membangun hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Mengisi hidup kami dan menjadi dewasa di dalam Engkau Tuhan. Dalam pengenalan akan Engkau, dan hari ini Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami, apapun yang sedang kami alami Tuhan. Up and down, yang kami percayai Engkau menyertai kami, Engkau selalu bersama dengan kami. Hari ini kami memberi yang terbaik dan kami mau mengisi hati kami, hidup kami dengan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita kami mau siap untuk memberikan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, memuji Dia. Woo! Come on. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala
disebabkan oleh para nabi. Sebab dari mulai datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selama. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selamanya. Pamparam-pam, pamparam, pamparam-pam, pamparam, pamparam-pam, pamparam, pamparam-pam, pamparam. Yesus, sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
Selamat pagi semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jemaat Tuhan yang terkasih, jemaat di Bandung, jemaat di Palu, dan di tempat-tempat lainnya yang sedang menyaksikan tayangan YouTube ini. Memasuki minggu ini, 11 Oktober tahun 2020, masih dengan tema besar Keep the Maturation atau memelihara kedewasaan. Kita akan membaca firman dari 2 Korintus 8 ayat 1-5. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengar firman dan membaca firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Kau berikan pada kesempatan pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman, kami mau menggali firman, kami mau mendapatkan pewahyuan rema yang berharga dari Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semua apa yang telah Kau sediakan berupa kasih anugerah yang Kau percayakan pada kami hari ini. Sebentar kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan, urapi kami yang berbicara, juga urapi yang kami mendengar, mampukan kami Tuhan untuk menangkap semua kehendak-Mu, dan perkuat kami dengan kuasa Roh Kudus untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, amin. Shalom sekali lagi untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita akan baca dari 2 Korintus 8 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkenalan dengan jemaat di Makedonia. Makedonia merupakan wilayah yang dimenangkan Tuhan karena pelayanan Rasul Paulus. Letaknya ada di sebelah utara Yunani, kalau Anda lihat di peta, kemudian juga sebelah barat laut Tesalonika, sebelah timur Albania, sebelah selatan Kosovo, sebelah barat daya Bulgaria. Dan mereka ada di atas laut Mediterania. Mereka mengalami pencobaan, bahkan dikatakan severe tribulation, pencobaan berat. Mereka menderita sangat karena perlakuan orang-orang terhadap mereka. Terjadi kembali apa yang sempat dialami Yesus pada zaman dia melayani sebagai manusia. Waktu Yesus melayani, dia ditangkap, diadili oleh mahkamah agama, kemudian gubernurnya waktu itu Pontius Pilatus, dan dia kemudian dijatuhi hukuman secara politis, dan akhirnya dia mati. Hal yang sama terulang lagi pada kejadian tahun 57 Masehi di Makedonia, di mana jemaat Tuhan yang percaya di sana, mereka melayani Tuhan, mengabarkan Injil, dan ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan notabene mereka adalah ahli Taurat dan Farisi dan Saduki dan yang lainnya. Mereka menangkap orang-orang ini lalu mengadilinya. Di pengadilan di Mahkamah Agama, waktu itu gubernurnya Galio, dia menolak perkara ini karena ini urusan bangsa kalian sendiri dan tidak mau ikut campur secara politis. Jadi mereka dibawa keluar dari pengadilan, dan di sana di luar mereka dipukuli, mereka disiksa. Bahkan mungkin tidak sedikit yang kehilangan nyawanya. Inilah derita yang dialami oleh orang percaya di Makedonia. Tetapi orang-orang yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Galio ini, di bawah kekejaman rezim Yahudi pada zaman itu, dicatat mereka mengalami pencobaan tetapi mereka tetap sukacita. Mereka tidak membiarkan sukacita mereka terebut. Ini menggambarkan kejadian masa kesusahan besar yang suatu saat nanti akan terjadi ketika akhir zaman tiba. Ketika itu Antikris akan berkuasa, dan Anda kalau lihat di Alkitab 7 tahun
masa kesusahan besar ini dimulai dari 3,5 tahun pertama, itu diisi dengan perang, bencana alam, dan kelaparan akibat perang dan bencana alam tersebut. Tetapi tahun kedua di mana 3,5 tahun berikutnya, mulai antikris menunjukkan taringnya dan dia mulai berkuasa menekan semua orang, terutama orang-orang percaya. Nah, ini adalah gambaran dari umat Tuhan yang akan tetap hidup pada zaman itu, yang tidak mengalami pengangkatan secara rahasia pada kesempatan pertama. Mereka tetap hidup, dan jika ada orang-orang Kristen yang masih hidup di zaman itu, kelihatan siapa yang murid Kristus sejati, mana yang bukan. Yohanes 13 ayat 35 mulai digenapi nanti di sana, di mana dari mana orang tahu bahwa Anda adalah murid Kristus atau tidak? Dari kasih yang Anda tunjukkan kepada mereka. Jadi Anda tetap menolong orang-orang yang menderita di bawah rezim antikris ini, sekalipun Anda tahu Anda pun sendiri perlu ditolong. Anda pun malah berisiko tinggi karena menolong orang-orang percaya lainnya. Disitulah orang tahu bahwa Anda itu orang Kristen. Bukan dari KTP yang Anda perlihatkan, atau bukan juga dari atribut yang Anda kenakan. Nah, pada masa kesusahan besar nanti, jadi jangan pernah merasa bersalah kalau Anda tidak diangkat. Tuhan pasti punya rencana orang diangkat itu untuk mempersiapkan perang di akhir zaman, di Harmagedon. Tetapi Anda yang tidak diangkat, saya rasa Anda bertanggung jawab untuk memelihara umat Tuhan yang masih ada, sekalipun susah. Tapi Tuhan percaya bahwa Anda pasti bisa menolong jika Anda mau. Nah, problemnya, jangan marah jika Anda yang harus ditolong pada zaman itu dan tidak ada yang mau menolong Anda. Kenapa? Karena semua orang menutup pintu karena mereka merasa bahwa saya pun perlu ditolong. Jangan marah, karena apa? Karena memang budaya tolong-menolong tidak dipelihara, tidak dibiasakan, tidak dibudidayakan di kalangan orang Kristen. Jadi kalau Anda minta tolong orang tidak menolong, itu wajar. Nah, bagaimana jika Anda tidak mengalami masa kesusahan besar, dalam artian pada saat zaman ini terjadi, pada saat Kristus datang, Kristus belum datang pada saat Anda masih hidup. Mungkin yang mengalami anak Anda atau cucu Anda. Tetapi tetap merupakan tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk melatih mereka, generasi berikutnya, supaya mereka bisa mempersiapkan diri menghadapi zaman akhir kelak. Jika Anda tidak menjadi teladan atau contoh bagaimana seorang pejuang iman dewasa berjuang, Anda tidak bisa ajarkan berupa legacy kepada anak Anda. Anak Anda mungkin akan menjadi bagian dari orang-orang menyerah pada saat itu. Mungkin mereka murtad, berbalik dari Tuhan, tetapi tetap mati juga di bawah pemerintahan rezim antikris. Atau mungkin cucu Anda. Jadi anak Anda pun tidak bisa mengajarkan hal yang sama dari Anda kepada cucu Anda. Habislah generasi. Jadi semua dimulai dari Anda dan saya. Saya nggak akan panjang lebar soal peristiwa eskatologi ini, nanti mungkin pada kesempatan lain. Kita kembali lagi pada umat di Makedonia. Dikatakan mereka miskin, tapi kaya akan kemurahan. Bagaimana bisa? Miskin tetap kaya akan kemurahan. Berarti mereka tetap murah hati, mereka tetap memberi. Memberi apa? Memberi apa yang masih ada dalam diri mereka, pada diri mereka. Kalaupun sudah tidak ada, mereka memberi diri. Jadi mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Jadi kalau mereka sudah tidak punya uang, ya harta benda mereka kasihkan untuk pelayanan orang-orang kudus. Tetapi kalau mereka tidak punya, mereka memberi diri. Mereka pasang badan, memberi diri. Di sini mereka memberi lebih banyak daripada yang diharapkan. Mungkin orang-orang yang dilayani, orang-orang kudus pada zaman itu, Paulus dan tim, mungkin merasa tidak, sudah cukuplah Anda melayani kami. Tapi mereka tidak merasa cukup memberi saja, tetapi mereka memberi diri mereka. Mereka pasang badan tadi istilahnya untuk membantu orang-orang kudus melayani Tuhan dan sesama mereka. Mereka membantu the needy, the poor Christians. Mereka membantu orang-orang miskin lainnya untuk kepentingan mereka, orang-orang Kristen yang memerlukan. Ya. Dan memberi diri adalah salah satu ide yang terbaik yang bisa Anda lakukan jika Anda memang kepepet, tidak dapat memberikan harta atau apapun untuk kontribusi ke dalam proyek pelebaran kerajaan Allah hamba Tuhan di zaman ini. Anda bisa memberi diri melayani. Tidak ada tempat untuk tidak melayani. Jadi tidak ada yang sebenarnya jemaat yang tidak melayani. Semua harus melayani sesamanya, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Sebab Anda yang di luar gereja, yang bukan hamba Tuhan dalam pengertian pendeta,
Anda pun adalah hamba Tuhan penuh waktu di luar, di marketplace. Berikutnya, di sana terjadi sebuah kampanye dalam tanda kutip besar-besaran di golongan jemaat Makedonia. Pasti kegerakan mereka ini mempengaruhi yang lain untuk berbuat hal yang sama. Merebak di mana-mana keinginan untuk menolong. Mereka mesukarelakan diri, volunteering. Karena mereka mengatakan bahwa saya adalah orang yang bisa menolong. Saya orang yang bisa menolong Anda. Jadi nggak usah dicari-cari, mereka yang menawarkan diri. Lucu sekali. Biasanya orang yang miskin, mereka begging, minta-minta sedekah, minta-minta ditolong, minta dibantu, minta bagian. Tetapi kali ini mereka begging to help. Mereka minta supaya diberi kesempatan untuk bisa menolong. Kenapa bisa begini? Karena mereka tahu bahwa ini adalah dua hal. Satu, kehendak Tuhan, dua, kehendak bebas mereka sendiri. Adalah kehendak Tuhan mereka yakini untuk menolong sesama mereka. Justru di tengah kepenatan, di tengah extreme depth yang mereka punya, kedalaman penderitaan yang hebat yang mereka lalui, justru mereka tahu bahwa mereka harus menolong orang. Mereka tahu bahwa Tuhan ingin mereka menolong sesama. Seperti ingat cerita Daud beberapa waktu yang lalu, Daud harus menolong keluarganya dan keluarga teman-temannya yang diculik oleh bangsa Amalek. Tapi di tengah jalan ada hamba budak Mesir yang tergeletak dan dia tolong dulu. Dia rawat, dia obati, langsung Tuhan menolong Daud dan pasukannya untuk mendapatkan bangsa Amalek setelah Daud menolong orang Mesir ini. Sama halnya dengan ini. Mereka tahu mereka harus menolong. Tapi seperti Sadrah, Mesad, dan Abednego mengatakan, kami tidak akan menyembah patung Nebukadnezar sekalipun kami dibakar. Karena kami yakin Tuhan menolong kami. Tapi kalau Tuhan tidak menolong, tidak apa-apa. Kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Nah akhirnya mereka tetap dibakar. Tetapi di tengah kubaran api itu bukan 3 sosok, Sadrah, Mesad, dan Abednego, tapi ada 4. Satu lagi Yesus. Mereka keluar, tidak ada bau terbakar sedikit pun pada baju mereka tercium. Mereka tidak terbakar. Sama dengan ini. Mereka mengatakan bahwa saya harus menolong karena kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tapi saya rasa mereka akan berpikir juga bahwa sekalipun Tuhan tidak menolong, tidak apa-apa. Tidak membuat kami tidak menolong orang-orang lain. Paham ya? Itu namanya menjalankan kehendak Tuhan. Dan kemudian kedua, mereka tahu bahwa ini kehendak bebas. They did this because they own free will. Mereka menjalankan ini karena kehendak bebas mereka, ide mereka sendiri. Free will, kehendak bebas itu adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh setiap hamba Tuhan, setiap Anda dan saya, untuk mengatakan ya pada ya, tidak pada tidak. Bisa saja mereka berhak, Tuhan nggak melarang, mereka berkata bahwa maaf saya tidak akan menolong, boleh. Tapi mereka mengatakan saya mau menolong, karena itu kehendak bebas mereka bebas mengatakan bahwa saya mau menolong. So, jadi Anda sekarang tahu bagaimana menggunakan kehendak bebas Anda. Anda tahu ketika orang ditawari dosa, apa yang Anda katakan? Saya bisa, tapi saya tidak mau. Atau saya mau sebenarnya, tapi saya tidak bisa. Anda pikirkan sendiri yang mana. Nah kemudian, mereka bahkan minta diberi kesempatan untuk menolong. Mereka meminta-minta, please, let us do this. Tolong, kami mau melakukannya. Tolong. Dan akhirnya diizinkan juga oleh hamba-hamba Tuhan di sana yang mau ditolong. Kenapa? Karena mereka juga tahu ini merupakan kehendak Tuhan bagi mereka. Bagaimana mereka bisa melakukan hal ini? Ini semua karena mereka terinspirasi kasih karunia Yesus sendiri. Mereka menerima, tadinya mereka belum percaya, tapi setelah mereka percaya, mereka tahu bahwa ini ajaran Kristus, mereka lakukan. Saya bukan seseorang yang berasal dari keluarga beragama Kristen sejak kecil. Bahkan saya menerima Yesus baru tahun 2000. Sebelumnya saya beragama lain. Tapi saya menjalankan agama saya dengan sungguh-sungguh di zaman dulu. Ketika saya mendengar tentang Kristus, ketika saya mengalami Kristus, saya bertobat. Mohon maaf, saya menjadi lebih depan daripada yang dulunya terdepan. Bahkan yang dulunya terdepan, orang-orang Kristen yang sudah Kristen sejak kecil, jadi terbelakang. Saya menyalip mereka. Mengapa? Karena saya terinspirasi kasih karunia Yesus, sedangkan mereka mungkin sudah melupakannya. Mungkin saya masih cinta mula-mula, mungkin mereka sudah kehilangan rasa cinta itu. Saya nggak tahu, saya tidak mau menghakimi.
Saya merasa bahwa ini adalah panggilan bagi diri saya untuk melakukan kebenaran. Nah, jemaat Makedonia juga merasa bahwa ini adalah panggilan bagi mereka untuk melakukan pelayanan kasih karunia berupa apa? The work of giving, pekerjaan memberi, pekerjaan mengasihi lewat memberi. Dan ini merupakan panggilan buat Anda dan saya juga untuk memberi diri setidaknya. Kemudian justru tekanan yang mereka terima di Makedonia, disiksa secara fisik dan psikis mungkin, itu bahkan memicu hal-hal yang tak terduga dalam diri mereka. Jadi they've been pushed to the very limit, but it shows their true colors. Mereka dipaksa sampai ke titik batas mereka sebagai manusia yang wajar. Justru itu memunculkan siapa mereka sebenarnya. Mereka semakin berani, mereka semakin seperti orang yang muncul adrenalinnya tiba-tiba. Mereka jadi semakin berani berkorban. Semakin gila dalam tanda kutip melayani Tuhan. Mereka punya alasan terbaik untuk melayani, yaitu apa? Karena Tuhan mau melakukan yang sama. Yesus yang kaya menjadi miskin, supaya yang miskin bisa menjadi kaya, dalam artian mereka pun melakukan hal yang sama. Ini semoga bisa menginspirasi Anda yang mendengar lewat YouTube ini. Ini adalah panggilan sekali lagi buat kita semuanya untuk melayani. Mari alami kasih karunia yang sama. Mari alami kemurahan yang sama buat orang-orang. Tapi saya pun sekarang sedang menderita. Tapi saya pun sedang tertekan. Justru di saat-saat seperti ini, saatnya untuk mengetahui siapa diri Anda sebenarnya. Seberapa besar kualitas Anda. Seberapa hebat janji-janji Tuhan berlaku atas Anda. Saya pernah katakan waktu khotbah waktu yang lalu, bahwa saat-saat kritis seperti ini, itu akan menunjukkan kesempatan bukan untuk menguji kesetiaan Anda pada Tuhan, justru untuk menguji kesetiaan Tuhan atas diri Anda. Lihat apakah Tuhan setia atau tidak, dan lihatlah betapa setianya Tuhan. Dan ini akan membuat Anda mengalaminya, dan mulut Anda tak akan bisa tertahan untuk tidak menceritakan pada orang lain betapa hebatnya Tuhan. So jadi kejadian ini justru dapat menguji seberapa besar kasihnya Tuhan dalam diri Anda. Ini hal yang baik. Jadi Anda ingin tahu seberapa besar kualitas Anda, seberapa dewasanya Anda bisa alami kasih karunia lewat menolong orang di tengah penderitaan. Anda bisa tahu Anda kualitas pejuang iman sejati yang dewasa atau bukan. Sebuah buku saya baca dari Brian Ian Adhiner, seorang Lieutenant Commander Navy SEAL, retired. Dia membuat buku berjudul First, Fast, Fearless. Apa yang seorang Navy SEAL, anggota Navy SEAL akan lakukan ketika melihat sebuah gedung dibom misalnya? Kebanyakan orang akan lari, berpencar, ketakutan, menyelamatkan diri sendiri, bukan? Betul, itu wajar. Tapi karena training yang dilakukan sedemikian rupa, dan mereka juga sudah mengalahkan banyak saingan untuk menjadi anggota Navy SEAL. Bayangkan, satu kali pendaftaran 10.000 orang. Dan yang lulus cuma 250, berarti 1:400 persis pasukan Gideon lawan pasukan Midian. 1:400, 300 lawan 140.000, 120.000. Ini sama. Jadi, what would Navy SEAL do? Apa yang seorang anggota Navy SEAL lakukan ketika ada kejadian seperti itu? First, they take action. Jadi mereka akan, orang lain berlarian, bereaksi cepat, berlari, menghindari ledakan. Mereka mungkin berdiam diri dan berpikir cepat, apa yang harus saya lakukan? Sesuai training yang dia terima, dengan kecepatan tinggi dia berpikir, apa yang saya lakukan? Kemudian yang kedua, fast. They will move with the purpose. Mereka akan bergerak cepat sesuai dengan tujuan. Mereka tahu tujuannya apa. Menyelamatkan orang, menjinakkan bom misalnya, menemukan teroris, mengalahkan mereka. Apapun, mereka akan bergerak sesuai dengan apa yang ada di kepala mereka. Dan ketiga, fearless. They will commit themselves and become fully engaged. Mereka dengan komitmen yang penuh, mereka fully engaged. Mereka masuk ke dalam gedung itu dan fearless, tanpa rasa takut mati. Apakah Anda tipe orang seperti ini? Ya, Anda bukan anggota Navy SEAL, saya percaya. Tetapi, apakah kriteria seorang pejuang iman dewasa seperti ini ada dalam diri Anda? Ketika melihat orang lain susah, apa yang Anda lakukan? Pertama, apakah Anda akan mengambil alih masalah ini seperti ini adalah masalah Anda sendiri? Unity means
Unity means bukan kumpul-kumpul bareng bersama sesama anak Tuhan, bukan. Unity means kesatuan itu adalah to make your problem my problem. Since this day, I'm gonna take your problem personal. Your problems is my problem. Itu namanya unity. First. Yang kedua, fast. Are you gonna move with a purpose? Anda akan bergerak dengan tujuan apa tidak? Tujuan Anda apa? Tetapkan. Tujuan saya menolong, resiko apapun yang saya dapat ketika menolong, walaupun saya rugi nanti, minimum saya dicemooh, atau saya pun kena damprat, kena getahnya, atau saya menjadi rugi karena menolong, atau saya harus menderita mungkin penghakiman tertentu, Anda tetap lakukan atau tidak? Anda yang tahu tujuannya, pasti Anda tetap lakukan. Dan ketiga, fearless. Apakah Anda akan commit yourself and fully engage? Apakah Anda akan punya komitmen penuh, akan betul-betul menangani perkara ini sampai selesai bersama Tuhan tentunya, dan Anda tidak takut mati? Berlatihlah untuk masa kesusahan besar yang akan tiba. Saya baca dari bukunya L.B. Coleman, Streams in the Desert. Anda bisa cari versi yang terbarunya. Ini karangan L.B. Coleman, Letty B. Coleman. Beliau adalah seorang misionaris untuk Cina di tahun 1920-an. Dan dia menulis buku ini berserta dengan sedang dalam rangka menemani suaminya yang sakit karena TBC di tahun itu memang belum ada obatnya. Dalam waktu sekarat suaminya 6 tahun dia menunggui dan dia menulis buku ini. Dia mengatakan dalam bukunya bahwa God determined the rank of a general, his generals, not by how many stars on their shoulders, but how many scars on their face. Jadi Tuhan menentukan seorang pejuang iman dewasa itu bukan dari seberapa hebat, seberapa banyak bintang di pundaknya, bukan seberapa banyak posisinya, titelnya atau apapun itu, tetapi dari seberapa banyak bekas luka di wajahnya. Jadi Anda yang para pejuang iman ini, kelihatannya Anda banyak mengalami kesusahan atau pernah mengalami banyak kesusahan. Di buku itu diceritakan bahwa ketika habis perang, para pejuang veteran itu pulang ke kampung halaman dan bercerita. Mereka kumpul mungkin di bar, di kafe, dan orang-orang akan bertanya, bekas luka wajah itu dari mana? Dan dia ceritakan bahwa ini dapat dari perang ini dapat perang itu. Tapi mereka bukan sedang menceritakan scars-nya, mereka sedang menceritakan betapa mereka memenangkan pertempuran itu. Dan itu membuat mereka bisa cerita sehari penuh tanpa di stop. Simon Brown dari pasukan yang berperang di Falkland waktu itu sampai kehilangan matanya karena tertembus peluru dari sniper di Irak. Dan dia hidup dengan wajah yang baru seperti ini. Tetapi saya percaya Tuhan melihatnya sebagai seorang yang hebat di mata Tuhan. Seorang hamba Tuhan, Floyd Ellsworth dari Texas, ketika saya mengantar beliau ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta untuk pulang ke Amerika, dia berkata sama saya bahwa bahkan di surga nanti, menurut beliau, malaikat Tuhan pun akan berbaris membuat satu gang untuk Anda para pejuang iman yang martir untuk berjalan. Mereka akan melihat Anda dengan hormat, menatap Anda dengan hormat, karena mereka tahu siapa diri Anda sebenarnya di hadapan Tuhan. Itu yang hari ini disampaikan. Jadi saya akan segera menutup khotbah hari ini dengan sebuah doa untuk Anda para pejuang iman dewasa yang menghadapi hidup ini tidak mudah akhir-akhir ini. Tapi percayalah, Tuhan sedang mempersiapkan sebuah bangsa yang besar di tangan Anda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Tuhan bahwa kami telah melihat kasih karunia yang besar yang dianugerahkan kepada kami Tuhan. Dari mulai orang-orang kudus yang tercatat di dalam Alkitab termasuk jemaat di Makedonia ini, hingga orang-orang kudus-Mu yang hidup di zaman sekarang ini, bahkan zaman berikutnya sebelum Kau datang Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa sekalipun kami semua dicobai dengan berat dan berada di dalam pelbagai penderitaan, tetap sukacita kami meluap. Tetap Tuhan kami percaya bahwa kerajaan Allah tidak dapat mereka rebut seenaknya Tuhan. Kami harus memperjuangkannya. Kebenaran firman kami akan pegang teguh. Tapi dua hal lainnya
damai sejahtera dan sukacita tidak akan kami biarkan direbut oleh iblis, oleh musuh Tuhan. Bahkan kami mau sukacita ini tetap meluap, melimpah keluar. Dan sekalipun kami miskin dalam berbagai pengertian Tuhan, baik dalam harta maupun pengetahuan atau apapun juga, tapi biarlah kami kaya akan kemurahan. Biarlah kami menjadi orang yang tetap murah hati. Tuhan, kami bersaksi bahwa kami mau memberikan hidup kami ini Tuhan kepadamu Tuhan. Juga kepada jemaat Tuhan dimanapun Engkau kirimkan kami, dimanapun Engkau tempatkan kami. Kami mau memberikan diri kami menurut kemampuan kami, bahkan melampaui kemampuan kami jika Engkau menghendakinya Tuhan. Dengan kerelaan kami sendiri, dengan kehendak bebas kami mau meminta Tuhan agar kami diberi kesempatan untuk beroleh kasih karunia dengan mengambil bagian dan melayani orang-orang kudus-Mu Tuhan selama kami hidup di dunia ini. Biarlah kami dapat memberikan lebih banyak daripada yang mereka harapkan. Biarlah kami dapat memberi diri kami Tuhan, pertama-tama kepada-Mu ya Tuhan, kemudian dengan kehendak-Mu juga kepada orang-orang kudus yang Kau tunjukkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk pesan pagi hari ini kami mendapatkan pewahyuan bahwa seorang pejuang iman dituntut banyak karena kami diberi banyak kepercayaan. Mari Tuhan, kami melakukannya berdasarkan kemampuan dari-Mu. Our power comes from You, God. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, tunjukkan Tuhan warna asli kami Tuhan. Dan tunjukkan siapa Engkau. Dan tunjukkan Tuhan, masih ada Tuhan di tengah bangsa kami ini Tuhan. Lewat orang-orang seperti kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari buka hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Bapa menghadapkan wajahnya kepada saudara, melepaskan damai sejahtera. Diberkati ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau keluar. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati buah kandunganmu, diberkati studimu. Tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan menyertai engkau. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Ada sukacita yang terus dikembangkan dalam nama Tuhan Yesus. Sampai ketemu minggu depan. Amin. Ajaib